Hai YouTube, it's me Agnes. Jadi di video kali ini Kak Agnes akan membacakan tentang zodiak Libra di bulan Oktober 2022. Untuk kalian yang punya zodiak Libra, gimana energinya? Coba kita cek. The Star, King of Wands, Seven of Cups, the Devil, Judgment. Oke. Jadi untuk zodiak Libra, yang aku rasakan di sini ada harapan mungkin di bulan-bulan sebelumnya. Itu yang sampai sekarang belum terpenuhi. Atau kamu baru di bulan sebelumnya merasakan kekecewaan. Kamu ingin mewujudkan sesuatu, ini bisa dalam hal love life, keuangan, ataupun karir, tapi itu belum terwujud. Dan banyak banget nih dari kartu Seven of Cups itu yang ada di pikiran kamu. Kamu punya banyak pilihan. Sampai-sampai kadang kamu bingung sendiri. Harus mulai dari mana? Aku harus pilih ini, aku harus jalanin ini dulu, atau jalanin itu dulu. Aku harus kemana dulu? Setiap langkah yang kamu pilih, kamu ragu. Karena ya kedepannya kamu gak tahu itu bakal berhasil atau enggak. Kalau aku memperlakukan dia seperti ini, katakanlah kamu lagi PDKT nih sama cewek, bakal berhasil nggak? Atau dalam hal keuangan, kalau keuangan aku bulan ini aku setting seperti ini, akankah membaik? Bisnis aku setting seperti ini, apakah akan membaik? Pekerjaan aku seperti ini, apakah bakal baik? Kamu coba cari style baru di sini. Tapi kamu masih bingung harus mulai dari mana. Bukan karena kamu nggak tahu caranya, kamu tahu caranya. Tapi ada ketakutan di depan bahwa udah bener belum sih yang aku rencanakan selama ini? Mungkin aku melihatnya sih karena kamu udah berkali-kali mencoba di bulan lalu, tapi kayak kurang berprogres aja. Hasilnya kurang memuaskan, belum kelihatan mata, belum bisa kita rasakan. Akhirnya agak goyang ya di bulan ini, atau bahkan bingung banget di bulan ini harus ngapain lagi, harus coba cara apa lagi, dan apakah itu bakal work atau enggak. Ada kartu King of Wands. Yang aku rasakan adalah King of Wands itu sosok yang punya banyak pengetahuan. Gak heran dia digambarkan sebagai orang yang menjelaskan tentang dunia. Walaupun dia jelasnya di sini ke kucingnya ya. It means kamu kurang pengetahuan di sini. Kalau kamu lagi pengen deketin cewek, kamu harus tahu kesukaan dia apa. Ya, kamu pengen kasih kado ke dia. Dia tuh suka warna apa sih gitu? Apakah ungu, apakah pink, apakah biru, hitam gitu ya. Sehingga lebih kena tepat sasaran. Riset, research, look deeper. Lihat lebih dalam lagi. Lihat lebih luas lagi. Kalau kamu lagi pengen kembangin bisnis, lagi pengen improve ya soal keuangan,
Apa teknik-teknik yang harus kamu pakai? Teknik marketingnya bagaimana? Teknik manajemen keuangannya gimana? Adakah kamu sudah riset sedalam itu? Karena percuma ketika kamu hanya sekedar coba-coba, tapi kamu tidak dapat knowledge atau kamu tidak dapat pengetahuan, ya sama aja kamu terjun bebas. Kamu mempersiapkan diri kamu untuk masuk ke dalam lubang. Kamu mau invest saham, kamu juga harus punya ilmunya. Kamu mau buka YouTube, kamu harus ada ilmunya. Kamu mau join ke suatu perusahaan yang mana itu beda banget sama bidang kerja kamu harus dapat ilmunya. Kayak gitu. Ada kartu judgment. It's about inner calling. Ya. Selama kamu kayak yakin, ambil 1 atau 2 langkah, jalani itu dulu dengan tekun, hati kamu kemana, pilihlah tanpa rasa ragu. Judgment juga bicara tentang belajar dari kesalahan masa lalu. Maka dari itu kadang dia artinya selain panggilan ya, kita harus kemana, yang paling kamu sukai apa, passion kamu di mana, kamu paling interest itu bikin apa gitu ya. Judgment juga bicara soal hal-hal di masa lalu, past. Misalnya, di masa lalu kita udah pernah gagal bisnis kuliner. Di masa lalu kita sudah pernah fail dalam bidang A. Kita sudah melakukan kesalahan di bidang A. Kemudian, ketika saat ini kita punya banyak pilihan, ya. Salah satu pilihannya misalnya adalah kuliner, ya itu jangan dipilih lagi. Coba hal lain. Atau adakah suatu hal yang bisa berpotensi membuat kita ngulangin kesalahan yang sama, ya itu jangan dilakukan. So, learn from the past. Belajar dari kesalahan kamu dan hindari melakukan kesalahan itu di masa depan, karena masih banyak kesalahan lain yang belum dicoba, yang patut dicoba. Oke? Dan semuanya itu bakal clear. Kamu akan tahu kamu lebih interest kemana ketika tadi you have the knowledge. Knowledge-nya kamu dapat, pengetahuannya kamu dapat. Dengan begitu kamu pasti ya. Makanya pasti seiring bertambahnya waktu kamu akan makin mantep. Karena kamu tahu medannya, kamu tahu banyak di situ, dan kamu ada greget untuk ayo mewujudkan itu. Oh, aku tahu dia sukanya itu bunga mawar warna pelangi gitu ya. Kemudian itu dibungkus dengan pita berwarna hitam. Ya kamu akan cari itu ke toko. Ada greget, oh aku udah tahu nih, aku pengen cepat-cepat wujudin supaya aku bisa kasih ke dia dan aku tahu hasilnya gimana. Itu berlaku juga untuk bisnis and hal-hal lainnya ya. So, perbanyakin knowledge, lakukan lebih dalam lagi, maka semuanya itu bakal clear. Orang kalau mau menulis, dia butuh ide, benar? Sebelum dia menulis, mungkin pertama dia harus banyak merenung. Kedua, mungkin dia harus banyak membaca, supaya dari semua data yang dia dapatkan, dia tahu dia harus buat apa. Maka dari itu, kalau misalnya orang susah nulis, biasanya dia kurang baca. Atau dia susah nulis, dia kurang lama merenungnya. Dia jadi nggak tahu apa yang harus dia tulis, nggak punya bahan, nggak punya data. Ada kartun The Devil di sini ya. Ini bicara tentang addiction. Apa hal yang menghalangi kamu selama ini untuk berkembang? Temukan kesalahan-kesalahan kamu, jangan ulangi itu di masa depan. Ya. Jangan ulangi pola-pola yang sama, karena nanti hasilnya bakal sama gitu. Kalau kata Einstein, hanya orang bodoh ya yang dia mengharapkan adanya hasil berbeda dengan melakukan tindakan yang sama. Kartun The Devil itu juga bicara soal desire atau keinginan diri yang tinggi. Jadi di sini dengan adanya The Devil dan King of Wands, kita diminta ya, kamu
Mungkin terlalu terburu-buru kah selama ini gitu ya, terburu-buru untuk give up, terburu-buru untuk eksekusi sesuatu tanpa kamu dapat knowledge yang cukup, tanpa kamu dapat pengalaman yang cukup, pengetahuan. Akhirnya apa? Akhirnya fail. Akhirnya mungkin belum berhasil. Ya, tapi dari kartu The Star, aku merasakan bahwa ketika kamu sudah bisa ya, punya kemampuan untuk cari tahu lebih dalam lagi tentang sesuatu, kamu perlahan-lahan gitu ya akan mulai terbuka jalan suksesmu, baik dalam hubungan, baik dalam bisnis, karir, keuangan. Oke, kita coba baca Queen of Cups. Wow, The Star lagi, Libra. Kamu lagi berharap banget ya di bulan-bulan ini. Ten of Swords. Oke, Ace of Cups. Oke, ini lebih kepada percintaan sih, lebih tepatnya lagi ada banyak konflik ya dalam percintaan kamu. Five of Wands, mungkin ketidakharmonisan ya. Queen of Cups mungkin bicara tentang pasangan yang bisa dibilang cukup posesif, atau ya di sini kamu ngerasa nggak bisa ngertiin kamu. Dari kartu Ten of Swords dan Ace of Cups ya, ketika kamu ada di dalam posisi atau situasi seperti ini, maka mungkin titik kesalahannya adalah kalian tidak saling melengkapi satu sama lain. Kamu tidak menyediakan kebutuhan emosional yang dia butuhkan, begitu juga sebaliknya dia tidak menyediakan hal-hal emosional, kebutuhan emosional yang kamu butuhkan. So, kalian harus sama-sama mau improve sih di sini, mau kembangin diri. Karena Libra itu gambarnya timbangan ya. Kalau dia merasa pasangannya tidak mengimbangi dia, dia bakal kayak ya ngerasa buntu, ngerasa nggak diperhatikan. Dan di satu sisi Libra itu penuh pertimbangan sebetulnya dalam mengalokasikan waktu, meluangkan waktunya. Dia betul-betul tahu apa yang dia lakukan gitu ya, kayak semuanya tuh udah dalam pertimbangan gitu loh. Sehingga kalau misalnya pasangannya itu tidak memikirkan soal dia gitu ya, ada kalanya kayak, aku mikirin kamu loh, kenapa kamu gak mikirin aku gitu. Ada ke arah sana gitu ya. Bukan bermaksud untuk pamrih, tapi kayak ya give and take di antara kita harus balance, harus seimbang. Oke, kita baca energinya terakhir, meditate and contemplate. Oke, dan ada nothing is yet in a stone. Memang tidak ada suatu hal yang pasti ya. At the bottom kita punya a new start is coming. Gak ada hal yang pasti. Jangan buru-buru menyimpulkan. Meditate and contemplate. Kalau kamu mau give up di suatu bidang, kamu mau tinggalkan sesuatu untuk hal yang lain, ya. Ada baiknya di sini renungkan dulu. Jangan buru-buru pindah dari satu hal ke hal yang lain tanpa mendalami bidang itu. Kalau kamu udah utek-utek kayak beneran gak bisa, udah coba berbagai cara, kamu boleh pindah ke hal yang lain. Ini juga termasuk jangan buru-buru ya untuk menyimpulkan sesuatu. Wah, gue udah gagal, udah ini udah gak sesuai harapan, aku udah kayak gini, udah kayak gitu. No, jadikan itu sebagai pembakar kamu untuk to the next level, ya. Dan a new start is coming. Aku lihat di sini ada hal-hal baru yang akan terjadi dalam kehidupan kamu. Relationship, hubungan yang improve ya, seiring dengan improve-nya diri kamu. Hubungan yang berkembang seiring dengan berkembangnya diri kamu sendiri. Kamu makin dewasa, kamu makin sabar ngadepin pasangan. Kamu semakin yakin dengan jalan yang ingin kamu tempuh gitu ya. Nanti kayak bakal ada titik terangnya. So Libra, jangan lupa untuk lihat lebih dalam, jangan lupa untuk exploring kesana kemari ya. Jangan pesimis dulu terhadap apa yang jadi harapan dalam hidup kamu. Semoga ini resonate. Kalau misalnya ini cocok, kamu pengen ambil personal tarot reading, ada di kolom deskripsi, baik WhatsApp, Instagram, atau TikTok ya, yang kalian bisa hubungin gitu. Fast responnya di WhatsApp. Kalau misalnya nggak resonate, semoga bisa diambil segala yang baik, karena ingat sekali lagi ini cuma general reading. Semoga membantu. Thank you so much dan see you in next reading.